Kita tak bisa main akal-akal. Tengok Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibuat Nabi ambillah. Jangan pakai akal-akal. Akal boleh dipakai kalau tak ada Quran, tak ada hadis, baru pakai akal. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu akal. Selama ada hadis, pakai hadis. Kalau di Mesir namanya Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Tapi kalau di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia, namanya Jabatan Sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu sinonim. Kalau di Maroko namanya Darul Hadis. Tapi kalau di Ciputat dulu yang didirikan oleh Imam Masjid Istiqlal yang lama, Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, namanya Darus Sunnah. Itu menunjukkan bahwa pendapat yang pertama mengatakan antara hadis dan sunnah itu sinonim, tak ada bedanya. Pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang mengatakan itu ahli hadis, itu ahli sunnah, ini ada dalam kitab-kitab hadis, ini ada dalam kitab-kitab sunnah. Hadis dan sunnah itu sinonim, sama, tak ada bedanya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan ada beda antara hadis dan sunnah. Hadis itu secara bahasa artinya cerita. Cerita tentang Nabi disebut dengan hadis Nabi atau al-hadisun nabawi. Sedangkan sunnah itu adalah cerita tentang Nabi SAW yang mengandung implikasi hukum atau ada efek hukumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, dari sejak beliau lahir sampai meninggal, itu disebut dengan hadis, lebih umum. Tapi kalau ada efek hukumnya, disebut dengan sunnah. Sunnah semua ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW, maka itu disebut dengan sunnah. Ciri aliran sesat yang kedua menurut MUI, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Khutbah Jumat itu sunnah pakai bahasa Arab. Ini kita bicara masalah hukum. Sunnah pakai bahasa Arab. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan.